Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera Bapak dan Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Sungguh sangat mendatangkan sukacita, sungguh sangat menyenangkan. Pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi renungan bagi Bapak Ibu melalui firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Terlebih lagi saya bersyukur kepada Tuhan karena saya percaya rahmat-Nya selalu baru setiap pagi, dan itu terjadi dan nyata juga dalam kehidupan Bapak dan Ibu sekalian. Dan saya sangat yakin situasi yang kita hadapi, keadaan yang kita alami mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi percayalah, yakinlah bahwa Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus, kebaikannya, kasihnya, anugerahnya, rahmatnya tidak berkesudahan, dan itu selalu nyata bagi kita. Itulah sebabnya saya berdoa kepada Tuhan, jika hari ini ada di antara para sahabat Bapak Ibu dalam keadaan sakit, Tuhan menjamah dan menyembuhkan Bapak Ibu. Jika ada yang sedang dalam pergumulan, Tuhan menolong dan membuka jalan keluar dan memberikan pertolongan. Dan juga Tuhan yang memberikan bimbingan, dan juga Tuhan memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan pagi hari ini Bapak Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan, saya akan mengajak kita membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 135 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Sebenarnya bisa juga kita baca melalui Mazmur 134 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, karena ayatnya mirip dan bersamaan. Tapi saya ingin membacakan dari Mazmur 135 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Saya tambahkan ayat 19 dan ayat 20. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan menyimpan firman itu serta melakukannya di dalam kehidupannya. Ibu dan Bapak, firman Tuhan yang baru saya bacakan tadi bagi Bapak Ibu, judulnya adalah tentang memuji Tuhan. Itulah sebabnya judul renungan kita pagi hari ini pun saya sampaikan kepada kita tentang memuji Tuhan. Diawali dengan kalimat pujilah nama Tuhan. Kata pujilah itu merupakan kata perintah. Bukan sebatas anjuran, apalagi sebagai himbauan, bukan. Tapi perintah. Dan perintah itu ditujukan kepada hamba-hamba Tuhan, ditujukan kepada orang-orang yang melayani di rumah Tuhan. Tetapi dalam ayat 19 sampai ayat 20 juga dipertegas lagi bahwa hal itu ditujukan kepada kaum Israel, umat Tuhan secara keseluruhan. Dan juga ditujukan kepada kaum Harun, dan juga ditujukan kepada kaum Lewi, itu para imam. Dan juga ditujukan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Artinya perintah tentang pujilah Tuhan ditujukan bukan kepada kelompok tertentu, tapi kepada semua umat Tuhan, kepada saudara dan saya. Semuanya. Itu adalah perintah memuji Tuhan. Dan dikatakan Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengapa kita harus memuji Tuhan? Mengapa itu diperintahkan kepada kita? Karena dalam ayat yang ketiga dikatakan tadi, Mazmur pasal 135 tadi, sebab Tuhan itu baik. Katakan sama-sama, Tuhan itu baik. Amin. Sebab nama Tuhan itu indah. Dan ayat keempat dikatakan, sebab Tuhan telah memilih Yakub. Artinya Tuhan telah memilih umatnya, dipilihnya untuk memuji Tuhan. Artinya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita memuji Tuhan, ya memang diperintahkan. Tapi kita memuji Tuhan karena kita menyadari dengan sungguh akan kebaikan Tuhan. Salah satu dikatakan, sebab nama itu indah. Saya sangat menyadari, secara umum, kalau kita melihat yang indah, yang baik, yang mengagumkan, maka tanpa disuruh pun kita akan membuat pernyataan-pernyataan yang memuji, kan? Contoh misalnya, kalau saudara jalan-jalan ke tempat rekreasi yang sangat indah, apa yang akan katakan? Saudara diam saja? Pasti langsung berkata, wah indah banget ya. Misalnya
Kalau saudara jalan-jalan kemana? Ke Danau Toba misalnya. Berjalan-jalan kemana? Raja Ampat misalnya. Atau misalkan jalan-jalan kemana lagi? Pelabuhan Bajo misalnya. Atau berjalan-jalan kemana? Ke Israel. Ya kan? Pergi kemana lagi? Kemana saja saudara pergi. Maka waktu lihat yang indah, akan keluar kata-kata yang spontan untuk memuji. Wah, bagus sekali ya. Dan kalau kita bertemu dengan orang yang baik, maka kita katakan, wah kamu baik sekali ya. Itu akan spontan, walaupun gak diucapkan, tapi spontan dari hati kita. Nah, itulah dasar yang kita dengarkan melalui firman Tuhan, bahwa Tuhan itu baik, nama itu indah, Dia sudah memilih kita. Maka dalam memuji Tuhan, itulah menjadi dasar yang harusnya ada di dalam hati kita. Jadi berdasarkan firman Tuhan ini, Tuhan memerintahkan semua umatnya untuk memuji-muji nama Tuhan dengan kesadaran, dengan pemahaman bahwa Tuhan itu baik, nama Tuhan itu indah, dan Dia sudah memilih kita menjadi umatnya. Jadi bukan karena terpaksa, bukan karena kebiasaan, bukan karena kewajiban, bukan. Jadi memuji Tuhan bukan karena kewajiban atau kebiasaan. Kenapa saya katakan bukan karena kebiasaan? Karena saya tahu setiap kita orang Kristen sudah biasalah menyanyi. Tapi kalau tidak berhati-hati, menyanyi itu bisa menjadi kebiasaan belaka. Bisa juga karena terpaksa, bisa karena kewajiban. Tapi yang Tuhan inginkan adalah kita memuji Dia karena kita menyadari bahwa Tuhan itu baik, kita menyadari nama itu indah, kita menyadari kalau Dia sudah memilih kita menjadi umatnya, itu karena anugerahnya. Maka karena pada kesempatan ini saya mau sampaikan kepada kita, jika kita beribadah di gedung dan saatnya memuji Tuhan, memuji Tuhanlah dengan rasa, dengan pemahaman Tuhan itu baik dan nama itu indah, dan Tuhan itu telah memilih kita menjadi umatnya. Tetapi kalau juga kita beribadah, katakanlah secara online di rumah, di saat kita diajak memuji Tuhan, memuji Tuhanlah dengan sungguh-sungguh. Jangan berkata, nggak ada orang melihat, di rumah sendirian kok, gak usah harus serius-serius banget. Ikuti aja khotbahnya dan dengarkan saja khotbahnya. Itu pun sambil lalu. Saudaraku, saya anjurkan dan saya sangat mengharapkan jika Bapak Ibu mengikuti ibadah secara online, posisikanlah diri kita secara serius, karena kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Dan juga dalam memuji Tuhan, memuji Tuhanlah dengan serius. Kenapa? Karena kita sedang berhadapan dengan Tuhan yang sangat baik bagi kita. Memuji Tuhan, menyanyi dengan sungguh-sungguh. Jangan katakan, gak apa-apalah. Apalagi misalkan saudara melihat ibadah atau mengikuti ibadah secara online, katakanlah melalui YouTube. Saudara skip, masih pujian, langsung dengar khotbahnya. Setelah dengar khotbahnya, langsung tutup YouTube-nya. Karena apa? Karena sudah doa berkat, sudah biasa. Jangan. Atau saudara melihat mengikuti ibadah melalui aplikasi Zoom, seperti yang biasa kami lakukan melalui ibadah Zoom. Dan saya beritahu Bapak Ibu, jangan saudara tutup kamera lah, ya kan? Kalau memang bisa, bukalah kamera. Kalau misalkan bisa menyanyilah dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena itu menyenangkan hati Tuhan. Dan waktu saudara menyanyi dengan sungguh-sungguh, bertepuk tangan, menyanyikan dengan sungguh, Tuhan disenangkan. Dan waktu saudara buka on kamera, yang lain juga melihatnya, mereka juga ikut senang. Tata cara ibadah saudara memberkati orang lain. Dan Bapak Ibu kasih Tuhan, saya beritahu melalui ayat ini, mari kita memuji Tuhan, mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan hati yang terarah kepada Tuhan. Jangan sekedar menyanyi, jangan hanya sekedar terpaksa, jangan juga karena kebiasaan. Tetapi waktu kita menyanyikan puji-pujian, biarlah pujian itu untuk Tuhan, karena mengenal nama Tuhan, karena mengasihi Tuhan, dan jangan asal-asalan. Kita yang tahu ya, bagaimana dengan keadaan diri kita. Kalau memang saudara, Anda memuji Tuhan asal-asalan, beribadah asal-asalan, menyanyi semua hanya karena formalitas, apalagi menyanyi hanya mau menonjolkan suara yang bagus, saya beritahu, berubah sekarang Bapak dan Ibu saudara dikasih Tuhan. Kenapa saya mengatakan ini? Saya mengasihi saudara. Saya tahu Tuhan hanya memberkati dan mendengarkan nyanyian yang dinyanyikan dengan hati yang tulus kepada Tuhan, bukan sekedar jor-joran mau perkenalkan suara yang bagus. Maka pada kesempatan ini, sekali lagi saya mengatakan, saya mengajak ibu dan bapak
mari kita bersungguh-sungguh dalam menyanyi bagi Tuhan dengan segenap hati kita, bukan asal-asalan. Dan mari kita di dalam hari-hari kita naikkan puji-pujian bagi Tuhan. Di dalam perjalanan kita nyanyi pujian kepada Tuhan. Di dalam saat kita menyetir kendaraan kita, nyanyikan pujian kepada Tuhan. Di saat kita bekerja, kalau ada peluang, nyanyikan pujian bagi Tuhan dengan hati yang menyadari Tuhan itu baik, nama itu indah, dan Dia sudah menebus kita menjadi umatnya. Jadi bukan sekedar bernyanyi, apalagi mengisi hari-hari kita dengan nyanyian-nyanyian yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Jangan, tapi nyanyikanlah nyanyian dengan hati yang penuh cinta kepada Tuhan. Pujian itu sangat berbeda kalau dinyanyikan dengan formalitas dan dengan cinta. Sama seperti waktu kita menyampaikan pujian. Kalau saudara dipuji seseorang atau saudara memuji seseorang, waktu saudara dipuji dengan tulus, dengan hati yang tulus, dengan hati yang baik, saudara bisa merasakan kalau itu pujian yang tulus atau pujian yang basa-basi, ya kan? Bisa kan? Atau saudara, waktu kita memuji seseorang hanya pujian basa-basi atau pujian yang tulus, orang itu juga bisa merasakan. Itu sebabnya yang Tuhan inginkan, pujian yang kita lakukan kepada Tuhan adalah pujian yang tulus di dalam cinta, dan kita memuji Dia dengan kesadaran, dengan pemahaman Tuhan itu baik, nama itu indah, kita adalah umat tebusannya. Itulah sebabnya dikatakan, hai kaum Harun, hai Israel, hai kaum Lewi, hai orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Yang datang ke rumah Tuhan, pujilah Tuhan. Kita diperintahkan untuk itu, dan itu diperintahkan supaya kita lakukan. Dan kita lakukan bukan sekedar dilakukan, bukan asal-asalan, bukan terpaksa, tapi dilakukan di dalam cinta kasih kita kepada Tuhan. Doa dan harapan saya Bapak Ibu dikasih Tuhan, melalui renungan ini kita semuanya menjadi orang-orang yang gemar memuji Tuhan, suka memuji Tuhan. Rohnya memenuhi kita, membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang gemar memuji Tuhan, karena kita sadari bahwa Tuhan itu baik. Kita memahami bahwa nama itu indah. Kita memahami dan meyakini bahwa Dia telah memilih kita menjadi umatnya, dan Yesus mati di atas kayu salib menebus kita dari segala pelanggaran dosa kita, dan Dia menjadikan kita menjadi umat pilihannya, dan kita bisa memanggil Dia Aba, ya Bapa. Dan kita adalah anak-anaknya, dikasihinya, karena Dia memilih kita. Itulah sebabnya pujilah Tuhan, nyanyikanlah pujian bagi Tuhan. Dan jika saudara bawa kendaraan, katakanlah, bawa mobil, saudara bisa memutar lagu-lagu pujian bagi Tuhan. Ikuti dan nyanyikan juga dengan hati yang cinta kepada Tuhan. Dan saya percaya berkat, anugerah dan rahmat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Karena di saat kita menyenangkan hati Tuhan, Dia akan terus mengalirkan berkat-Nya kepada kita. Saya sangat yakin. Alamilah berkat dan rahmat Tuhan hari ini, dan mari bawalah kehidupan kita menjadi pribadi-pribadi yang gemar memuji Tuhan di dalam cinta kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, ini hidup kami, ini diri kami. Engkau tahu lebih dalam apa yang sedang ada dalam diri kami. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur kebenaran firman-Mu yang memberikan pencerahan, peneguhan kepada kami untuk terus memuji-muji Tuhan di dalam cinta kasih kami kepada Tuhan. Ya Bapa, kami mau membawa hidup kami menjadi hidup yang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan saat kami menyanyikan pujian bagi Tuhan, semuanya itu kami nyanyikan karena kami mencintai Tuhan. Itulah sebabnya kami berdoa dalam nama Yesus bagi setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Tuhan jamah mereka, Tuhan lawat mereka, biar senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang gemar memuji Tuhan di dalam cinta kasih kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa ya Tuhan, segala keadaan situasi apapun, biarlah setiap kami tetap menjadi pribadi-pribadi yang menaikkan pujian kepada Tuhan di dalam cinta kasih kami. Dan jika pada pagi hari ini ada saudara-saudaraku dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah, dalam keadaan mengalami pergumulan, hamba berdoa memohon kepadamu ya Tuhan, jamah dan lawatlah mereka, berkati dan tolonglah mereka supaya mengalami pertolongan dari Tuhan, dan mereka mengalami sukacita yang semakin bertambah-tambah karena melihat pertolongan, mujizat dan rahmat Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Dan kami berdoa juga supaya di bangsa kami Indonesia ada hati yang senantiasa memuji Tuhan, dinaikkan, ditambahkan orang-orang yang gemar memuji Tuhan, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami di bangsa ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibu dan Bapak, demikianlah renungan kita. Mari
kita gemarkan diri kita untuk memuji Tuhan. Dan jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, mari tuliskanlah pernyataan-pernyataan iman dan kata-kata berkat dalam podcast ini, dan juga bagikanlah kepada saudara-saudara kita supaya semua mereka juga diberkati Tuhan, memiliki hati yang gemar memuji-muji nama Tuhan. Dan jika Bapak Ibu memiliki pergumulan dan doa atau ada hal yang perlu kita diskusikan, bisa kirimkan melalui nomor WA di podcast ini dan kita akan jawab, dan kita juga akan doakan semua yang Bapak Ibu sampaikan untuk didoakan, dan pertanyaan-pertanyaan ditanyakan kita juga akan jawab melalui nomor WA tersebut. Tapi jika Bapak Ibu juga mau menyampaikan beberapa pertanyaan, bisa disampaikan juga melalui podcast ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Salam sejahtera. Mari kita nikmati anugerah Tuhan dan senantiasa gemar memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.